Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan berjudul Ibu Surgawi dan Tempat Maha Kudus. Mari kita bersama menyelidiki firman Tuhan. Menurut firman Matius pasal 13, bahwa Tuhan mengajari kita segalanya melalui perumpamaan, bukan? Tuhan berkata, Dia akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tuhan telah menyatakan kehendak-Nya di dalam tempat kudus dan tempat maha kudus dari hukum perjanjian lama. Dan Dia akan menggenapi segala kehendak-Nya itu. Kita bisa mengetahuinya melalui firman Matius pasal 13 ayat 35. Oleh sebab itu, ada sangat banyak perumpamaan di dalam Alkitab. Ibadah kepada Tuhan dari perjanjian lama dan dari perjanjian baru, dua-duanya penting sekali. Tuhan telah berfirman, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inti penyembahan Tuhan pada waktu perjanjian lama ada di dalam bait suci. Tanpa bait suci, hari raya Tuhan tidak bisa dirayakan. Tanpa bait suci, penyembahan Tuhan tidak bisa diadakan. Kehendak Tuhan yang ada, yang tersembunyi di dalam bait suci, yaitu rahasia Tuhan. Apakah itu? Sekarang mari kita cari tahu jawabannya. Ini adalah gambaran dari kemah suci pada perjanjian lama. Di depan ada mezbah korban bakaran. Kalian bisa melihat api-api naik. Di belakangnya ada tempat kudus yang kelihatannya seperti sebuah kemah. Di antara mezbah dan tempat kudus ada bejana pembasuhan. Jika begitu, apakah kenyataan dari tempat kudus perjanjian lama itu? Mari kita cari tahu melalui pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Silahkan lihat gambar tempat kudus sekali lagi. Di sisi kanan, kalian bisa lihat pintu. Ketika Ada masuk melalui pintu itu, ada meja roti sajian di sisi kanan pintu itu. Di seberangnya ada ketujuh kaki dian emas. Di tengah kemah itu ada mezbah pembakaran ukupan. Di belakangnya ada tabir yang menjadi pemisah antara ruang depan dan ruang belakang. Ruang yang di depan tabir adalah tempat kudus, dan yang di belakangnya adalah tempat maha kudus. Di dalam tempat maha kudus ada tabut perjanjian. Kalau begitu, tempat kudus dan tempat maha kudus itu menunjukkan apa kepada kita? Apakah kenyataan dari keduanya itu? Mari kita pelajari itu hari ini. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Pada waktu perjanjian lama, bait Tuhan itu disebut kemah suci, karena itu bisa dipindahkan, dan juga disebut bait suci ketika itu dibangun di suatu tempat tertentu. Jadi kemah suci dan bait suci itu sama. Bait suci, kemah suci, adalah tubuh Yesus sendiri. Alkitab membuat kita mengetahui itu melambangkan Yesus. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Tuhan telah memperlihatkan bait suci yang ada di sorga kepada Rasul Yohanes. Apakah bait suci yang di sorga itu? Tuhan mengajari kita, bait suci adalah anak domba itu sendiri. Melalui ini, kita dapat memahami bait suci atau kemah suci itu melambangkan anak domba, Yesus Kristus. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ada hubungan apa di antara kematian Yesus dan tabir bait suci itu? Di dalam soal ini juga ada sesuatu hal yang harus kita pahami. Ketika Yesus meninggal, tiba-tiba tabir bait suci
terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jika begitu, tabir yang telah terbelah itu melambangkan apa di dalam Alkitab? Untuk mengajarkan apa adegan ini sudah dituliskan? Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di sini tertulis, kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam Alkitab bahasa asli atau versi lain, tempat kudus itu adalah tempat maha kudus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat maha kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu apa? Yaitu dirinya sendiri. Maksudnya itu tubuh siapa? Disebutkan bahwa itu adalah tubuh Yesus Kristus. Di dalam hukum perjanjian lama, tabir yang menjadi pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus itu melambangkan Yesus. Dan bait suci itu sendiri melambangkan Yesus juga. Ada bagian yang harus kita pahami tentang tabir dan bait suci itu. Kita akan baca Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa yang ada di belakang tabir dalam bait suci? Ada tempat maha kudus yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus telah masuk sebagai perintis, artinya ada yang mengikutinya, bukan? Apakah bisa dikatakan dia adalah perintis jika tidak ada seorang pun yang mengikutinya? Jika begitu, dia perintis di depan siapa? Berarti, dia adalah perintis di depan jemaat-jemaat. Jadi, kita harus mengikutinya masuk ke dalam tempat maha kudus juga, bukan? Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Siapa yang mengikuti peraturan Melkisedek pada zaman ini? Kita, bukan? Jadi, kita juga harus masuk ke dalam mana? Kita juga harus masuk ke dalam tempat maha kudus. Bait suci terdiri dari tempat kudus dan tempat maha kudus. Jika begitu, apa struktur tempat maha kudus ini? Kita harus menyelidiki tempat maha kudus. Mari kita baca firman 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu senobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukiran buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang, yaitu tempat maha kudus di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang, tempat maha kudus itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya. Dan berapa hasta tingginya? Dan 20 hasta tingginya. Daud, ayah Salomo, telah meninggalkan wasiat kepadanya. Dan Tuhan telah berkata kepada Daud, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Salomo menanggung kehendak itu dan mendirikan bait Tuhan. Ketika bait Tuhan itu didirikan, ruang depan adalah tempat kudus dan ruang belakang adalah tempat maha kudus. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6, tempat kudus diungkapkan sebagai ruang besar yang di depan tempat maha kudus, dan tempat maha kudus diungkapkan sebagai ruang belakang. Ruang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ukuran dan struktur tempat maha kudus tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 20. Berapa hasta panjang tempat maha kudus? 20 hasta.
Berapa hasta lebarnya? 20 hasta. Berapa hasta tingginya? 20 hasta. Panjang, lebar, dan tingginya tetap 20 hasta. Berarti ukurannya sama. Panjang, lebar, dan tinggi tempat Maha Kudus itu sama. Menurut firman Ibrani pasal 10 ayat 1, di hukum Taurat hanya terdapat apa? Di situ hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi, tempat kudus dan tempat Maha Kudus yang ada dalam hukum perjanjian lama hanya suatu bayangan dan gambaran dari suatu hal yang nyata. Tadi, kita sudah belajar tentang bait suci dan tabirnya, menjelaskan bahwa semuanya itu melambangkan Yesus. Tetapi tempat Maha Kudus itu berbeda. Ibrani pasal 9 ayat 7 kita baca, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang melakukan apa? Yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Tempat Maha Kudus bukan suatu tempat yang bisa dimasuki oleh siapa saja, pada waktu kapan saja. Seperti gambar yang sudah kita lihat, imam bisa masuk ke dalam ruang besar yang ada di depan kapan saja. Pada hari Sabat, imam harus mengganti roti sajian dan mengurus banyak hal yang terjadi di dalam tempat kudus kapan saja. Tetapi tempat Maha Kudus itu tidak sama seperti itu. Itu sangat khusus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam tempat Maha Kudus sekali setahun. Kapan dia memasukinya? Pada hari raya pendamaian. Dan harus dengan apa dia memasuki pada hari raya pendamaian? Harus dengan darah. Dia masuk ke dalam kemah yang kedua, harus dengan darah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dibuat olehnya dan umatnya. Maksudnya, pada hari imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus, semua dosa diampuni sepenuhnya. Sekarang, kita harus mengetahui proses penghapusan dosa kita. Misalnya, seorang rakyat berbuat dosa pada hari biasa. Dia harus bertanggung jawab karena telah berbuat dosa. Tetapi, Tuhan telah membuat suatu hukum sebagai bayangan dan gambaran dan menunjukkan kepada kita proses pemindahan dosa kita. Kalau seseorang berbuat dosa, dia harus membawa domba atau kambing kepada imam dan mengakui dosanya, kemudian memindahkan dosanya itu kepada domba atau kambing yang dia bawa itu. Dengan cara itu, dia bisa bebas dari dosanya. Dan semua dosanya itu ditanggungkan ke domba atau kambing yang akan menjadi korban penghapusan dosanya itu. Ketika kita memahami hukum perjanjian lama ini, kita bisa mengerti bagaimana caranya dosa kita itu dihapus. Itu sudah dijelaskan di dalam Imamat pasal 16 ayat 17. Mari kita baca. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Hanya imam besar saja bisa masuk ke dalam tempat Maha Kudus sekali setahun dan dosa-dosa bisa dihapuskan seluruhnya. Jika tidak masuk ke dalam tempat Maha Kudus, dosa sama sekali tidak dihapuskan. Dosa tetap ada di dalam bait suci itu. Jika begitu, pada hari imam besar memasuki tempat Maha Kudus, kepada siapa Tuhan memindahkan semua dosa? Kepada kambing jantan bagi Azazel. Kambing jantan bagi Azazel melambangkan setan. Tuhan memindahkan semua dosa kepada setan. Setanlah yang pertama berbuat dosa. Jadi supaya dosa kita kembali kepada setan, imam besar meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan bagi Azazel dan melepaskan kambing itu di padang gurun, dan kambing itu pun mati. Dengan cara itu, dosa-dosa dihapuskan seluruhnya. Peraturan ini ada di dalam hukum perjanjian lama. Tanpa hari raya pendamaian, ketika imam besar memasuki tempat Maha Kudus sekali setahun,
Dosa-dosa orang Israel tidak bisa dihapuskan seluruhnya. Menurut Ibrani pasal 6, siapa yang telah masuk ke belakang tabir sebagai perintis menurut peraturan Melkisedek, Kristus telah masuk ke belakang tabir, masuk ke dalam tempat Maha Kudus sebagai perintis bagi kita. Jika kita tidak mengikuti sampai ke tempat Maha Kudus, apa kita bisa menerima pengampunan dosa sepenuhnya? Sama sekali tidak bisa. Untuk menerima pengampunan dosa sepenuhnya, kita harus masuk ke tempat Maha Kudus. Oleh sebab itu, Tuhan telah membelah tabir itu bukan? Tuhan membuka jalan itu. Orang yang tidak masuk ke dalam tempat Maha Kudus, apa yang akan terjadi bagi orang yang tidak beriman terhadap kenyataan dari tempat Maha Kudus? Mereka tidak bisa menerima pengampunan dosa untuk selamanya. Jika begitu, tempat Maha Kudus itu melambangkan siapa? Siapakah kenyataan dari tempat Maha Kudus itu? Kita harus mengenalnya. Ruang besar adalah tempat kudus. Ruang belakang yang berbentuk persegi 4 itu adalah tempat Maha Kudus. Panjang, lebar, dan tinggi dari tempat Maha Kudus itu sama. Itulah ciri-ciri tempat Maha Kudus. Ciri-ciri itu sangat penting. Kita bisa melihat deskripsi yang sama itu di dalam penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes. Mari kita baca Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu namanya apa? Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Kota yang kudus, Yerusalem ini, bagaimana strukturnya? Kita akan baca ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya bagaimana? Dan tingginya sama. Musa telah mendirikan kemah suci di bumi sesuai dengan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai, bukan? Melalui kitab Wahyu, kita dapat mengetahui Yerusalem itu panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Kalau begitu, apa hubungannya antara Yerusalem dan tempat Maha Kudus? Hubungannya seperti hubungan antara bayangan dan kenyataan, bukan? Panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, dan tingginya 12.000 stadia. Kota yang panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama turun dari surga. Kota itu namanya Yerusalem. Ketika Tuhan menunjukkan bait suci surgawi kepada Musa pada zaman dahulu, Tuhan menunjukkan sebagian dari bait suci seperti yang tercatat di sini. Kalau begitu, kota Yerusalem baru itu adalah bagian mana dari bait Tuhan? Itu pasti tempat Maha Kudus. Apakah kenyataan dari Yerusalem baru itu? Kita memahami Yerusalem adalah kenyataan tempat Maha Kudus yang panjang, lebar, dan tingginya sama. Sekarang mari kita cari tahu kenyataan dari kota Yerusalem baru itu apa. Mari kita buka Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang membuat kita, anak-anak Tuhan, mengetahui keberadaan ibu yang telah disembunyikan di dalam Yerusalem. Tempat kudus melambangkan Bapa, dan tempat Maha Kudus melambangkan siapa? Ibu. Ada tertulis bahwa tabir yang menjadi pemisah antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus melambangkan tubuh Kristus. Sejak tabir itu terbelah dua, bagian apa dari bait suci yang telah dinyatakan? Menurut Roma pasal 5, Adam melambangkan siapa? Adam melambangkan Kristus, bukan?
Tersobeklah lambung Kristus dan diambillah tulang rusuknya. Dengan tulang itu siapa yang muncul? Hawa muncul. Tabir bait suci adalah tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus yang dilambangkan Adam tersobek, maka Hawa yang ada di dalamnya muncul. Siapakah Hawa itu? Ibu surgawi, ibu semua yang hidup muncul. Dan juga tertulis bahwa Kristus telah masuk ke belakang tabir sebagai perintis bagi kita. Makanya kita juga harus masuk sampai ke dalam tempat Maha Kudus. Kita harus menemui ibu kita dan mempercayainya. Iman kita tidak boleh hanya sampai di tempat kudus, tetapi harus sampai kemana? Iman kita harus maju sampai ke tempat Maha Kudus. Ketika kita melakukan itu, semua dosa yang kita perbuat di surga bisa dihapus seluruhnya. Kita bisa memperoleh pengampunan dosa yang sempurna. Oleh sebab itu, harus ada bapa dan ibu bagi kita. Di dalam dunia kepercayaan di mana tidak ada Tuhan Ibu, pengantara yang bisa memindahkan dosa kita kepada setan diputuskan dari kita. Imam besar harus masuk ke dalam tempat Maha Kudus supaya semua dosa kita bisa diampuni seluruhnya. Jika kita tidak masuk ke dalam tempat Maha Kudus, jika kita tidak menerima Ibu Surgawi dan mengenalnya, tidak akan ada pengampunan dosa yang sempurna bagi kita. Makanya diperlukanlah hari raya pendamaian, dan sudah ada peraturan perjanjian lama yang melaluinya orang Israel bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Tuhan telah mendirikan kebenaran yang begitu besar ini di dalam sistem dari hukum-hukum. Bukankah itu mengherankan? Siapakah Yerusalem yang panjang, lebar, dan tingginya itu sama? Menurut Galatia pasal 4 ayat 26, Yerusalem surgawi yang panjang, lebar, dan tingginya itu sama adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Dia adalah ibu kita. Kita sungguh-sungguh berbahagia. Kita memperoleh pengampunan dosa bukan dari perkataan, kamu diampuni, kamu memperoleh pengampunan dosa. Tetapi sudah ada bukti yang pasti. Lagi pula, pengampunan yang kita terima itu bukan sementara. Tetapi pengampunan apa? Pengampunan yang sempurna. Betapa menakjubkannya itu. Untuk membuat kita mengetahuinya, Tuhan telah memerintahkan untuk mendirikan gambaran dari yang ada di sorga di atas bumi ini. Selama 1500 tahun pada zaman perjanjian lama. Dan juga dari masa Yesus pada zaman perjanjian baru sampai sekarang ini hampir 2000 tahun lamanya. Tuhan mengajari umat manusia melalui tempat kudus dan tempat Maha Kudus yang telah didirikan di bumi ini. Tetapi apa umat manusia mengenal Tuhan Ibu atau tidak? Apa mereka tahu tempat Maha Kudus itu atau tidak? Tempat kudus dan tempat Maha Kudus. Mereka tidak mengetahui kenapa harus ada peraturan perihal ini dan apa artinya itu. Mereka hanya mengucapkan pengampunan dosa secara samar-samar. Jalan untuk menerima pengampunan dosa sama sekali tidak samar-samar. Jika begitu, peran apa yang ditanggung tempat Maha Kudus di dalam hukum itu? Mari kita memikirkannya sekali lagi. Pada hari-hari biasa, dosa-dosa umat dipindahkan ke tempat kudus sementara sampai hari raya pendamaian. Pengampunan dosa yang sempurna digenapi ketika imam besar masuk ke dalam tempat Maha Kudus pada hari raya pendamaian. Kalau begitu, apakah hanya karena hari raya pendamaian pengampunan dosa itu diberikan? Tidak. Ada suatu acara tertentu pada hari raya pendamaian. Ada acara dan peraturan untuk memasuki tempat Maha Kudus. Oleh sebab itu, Yesus telah masuk ke belakang tabir sebagai perintis bagi kita menurut peraturan Melkisedek. Itu supaya kita juga mengikutinya sampai ke belakang tabir itu. Dia masuk duluan. Kitab Ibrani pasal 6 menekankan hal itu. Kenapa hukum perjanjian lama yang sudah berlalu itu disebutkan lagi pada zaman perjanjian baru? Sesungguhnya, kebenaran kita yang diberikan Bapa dan Ibu kita hebat sekali, besar dan sangat berharga.
Kita berada di dalam kebenaran yang begitu berharga ini. Tetapi jika kita tidak bersyukur, tidak bersukacita dan tidak yakin dalam pengharapan kerajaan sorga, dan jika kita ragu-ragu, itu adalah dosa yang sangat besar terhadap Tuhan. Tuhan telah memberikan kita bukti yang begitu jelas dan pasti. Jadi melalui semua proses ini, kita harus percaya kepada Ibu Surgawi, kenyataan dari tempat Maha Kudus. Tanpa iman terhadap Ibu Surgawi, seseorang berkata, dosaku telah diampuni secara sempurna. Aku bisa masuk ke surga. Perkataan ini gema yang hampa, tidak ada artinya. Tanpa Ibu Surgawi, kita sama sekali tidak bisa memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak akan pernah terhubung dengan pengampunan dosa. Supaya kita menerima pengampunan dosa yang sempurna, kita harus percaya kepada Ibu Surgawi, yaitu kenyataan dari tempat Maha Kudus. Hanya melalui itu, kita bisa masuk kepada pengampunan dosa yang sempurna. Inilah pengajaran Bapa Surgawi. Mari kita baca Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hanya ada tempat Maha Kudus jika kita membuka tabir dan masuk ke belakangnya. Jadi, ia telah sampai ke tempat Maha Kudus. Kemana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ia masuk ke dalamnya sebelum kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa yang akan terjadi jika tidak masuk ke dalamnya? Kalau semua dosa umat Israel yang dikumpulkan di dalam bait suci pada hari biasa dapat dihapuskan seluruhnya, kenapa ia harus masuk ke dalam tempat Maha Kudus pada hari raya pendamaian? Kenapa Tuhan telah membuat peraturan sedemikian? Tuhan menghendaki kita mengetahui kenyataan dari tempat Maha Kudus dengan sepenuhnya. Tentang bentuk dan ukuran dari tempat Maha Kudus sudah tertulis bahwa panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan kota Yerusalem surgawi juga panjang, lebar, dan tingginya sama. Sesuai dengan bait suci surgawi itu, bait suci duniawi telah didirikan. Kesimpulannya, kalau kita tidak maju kepada Yerusalem Ibu Surgawi yang adalah tempat Maha Kudus, sama sekali tidak ada pengampunan dosa yang sempurna bagi kita. Oleh karena itu, Bapa telah menulis tentang itu di dalam buku catatan tangannya sendiri. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, aku mengikuti Ibu. Mengapa Bapa telah mengatakan itu? Tidakkah aneh? Siapakah yang telah masuk ke dalam tempat Maha Kudus? Kristus telah masuk ke dalam tempat Maha Kudus sebagai perintis bagi kita. Jadi, kita harus masuk mengikutinya. Karena itu, Bapa telah meninggalkan perkataan tertentu di dalam buku catatannya. Aku mengikuti Ibu. Bapa Surgawi Kristus Ansanghong yang adalah imam besar sebagai kenyataan Melkisedek telah masuk sebagai perintis ke dalam tempat Maha Kudus, bukan? Karena dia telah masuk sebagai perintis bagi kita, kita juga harus mengikutinya. Makanya kita juga harus masuk ke tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus adalah tempat yang harus kita masuki dan tempat tujuan terakhir iman kita. Sekarang mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Marilah ke dalam tempat Maha Kudus. Supaya kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus, kita harus melalui apa? Kalau kita tidak melalui tempat kudus, kita tidak bisa masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Untuk imam besar masuk sampai ke dalam tempat Maha Kudus, dia harus membasuh tangan dan kakinya, kemudian bisa masuk ke dalam tempat kudus. Ketika dia melalui tempat kudus itu, dia bisa menemukan apa? Tempat Maha Kudus. Bapa dan Ibu Surgawi, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Dengan kata lain, tempat kudus dan tempat Maha Kudus berkata, marilah untuk pengampunan dosa yang sempurna.
Karena kita telah berbuat dosa di surga dan jatuh ke bumi ini, apa yang dapat kita perbuat di bumi ini hanyalah untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Karunia dari pengampunan dosa-dosa adalah berkat yang terbesar di antara berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tempat terakhir dari berkat ini adalah tempat Maha Kudus. Tuhan berkata, "Jika kamu sudah menyadarinya, marilah kepadaku, marilah." Si iblis berbohong dan membuat rumor-rumor jahat dan menyebarkannya di antara manusia. Kata iblis, "Jangan pergi ke gereja Tuhan." Tetapi itu adalah skema jahat setan yang membuat manusia tidak menerima pengampunan dosa. Kerajaan surga sangat dekat. Saya berharap tak seorang pun dari kita menjadi anak malang yang kehilangan kerajaan surga yang sedang mendekat itu. Di ujung perjalanan kita bertemu Ibu. Perjalanan itu panjang, dari kemah suci pada zaman Musa sampai bait suci Yerusalem surgawi. Di ujung dari perjalanan itu, ada Ibu kita. Saudara-saudari, tidakkah senang? Saya benar-benar senang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa. Marilah kita pahatkan firman-firman ini dengan dalam di batin kita sekali lagi dan memanjatkan kemuliaan dan pujian kekal kehadirat Tuhan Elohim yang menganugerahkan kebenaran yang berkarunia ini kepada kita. Terima kasih Bapa dan Ibu. Kami akan mengikuti Engkau sampai akhir kemana saja Engkau pergi. Dengan mempunyai iman yang sedemikian, marilah kita selesaikan tugas penginjilan kepada 7 miliar orang pada tahun ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.